Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berkendara di jalan raya, resiko menabrak kendaraan lain ataupun hewan pun pasti ada. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh pengendara adalah kucing. Khusus hewan kesayangan Nabi ini, ada mitos yang beredar di masyarakat sehingga orang-orang langsung menguburkan hewan tersebut. Lalu mengapa kucing harus dikubur? Apa alasan sebenarnya menurut Islam dan fakta ilmiah? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Itu ya, manak. Sejak zaman dahulu, kita sering mendengar mitos tentang kucing yang beredar di masyarakat. Disebutkan bahwa siapa saja yang menabrak kucing meski tidak sengaja, maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Ditambah lagi, orang yang menabrak akan mendapatkan kesialan, atau jika yang menabrak adalah seorang pria dan istrinya sedang hamil, maka akan berdampak buruk bagi calon anaknya. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Banyak yang mempercayai hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lantas, bagaimana Islam memandang mitos semacam ini? Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri. Sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah wanita yang mendapat siksa neraka akibat kejahatannya terhadap kucing peliharaannya. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, kucing bukanlah hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut ini, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci. Burung gagak, burung herring, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya tidak boleh untuk dibunuh. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing karena tidak sengaja? Rupanya, apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun, kecuali jika hewan itu milik orang lain. Maka dia menanggung ganti rugi ke pemiliknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Maka dari itu, tugas kita yang secara tidak sengaja menabrak kucing hingga mati adalah menguburnya, agar bangkai kucing ini tidak mengganggu orang lain. Islam juga menyebut kegiatan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk husnul khuluq atau amal baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku amalan seluruh umatku, yang baik maupun yang buruk. Aku melihat di antara amal baik mereka menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Di samping itu, kita memang dianjurkan mengubur bangkai kucing. Pasalnya, jika dibiarkan begitu saja di jalan raya atau dibuang ke sungai, maka akan berbahaya. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Hewan Abraham Syah yang dikutip dari faktabanten.co.id. Jika bangkai kucing atau hewan lain seperti tikus dibiarkan begitu saja atau dibuang, maka bisa menyebabkan penyakit toksoplasma pada manusia. Menurut Abraham, toksoplasma menular pada sebagian besar mamalia termasuk manusia dan beberapa jenis burung. Kucing dan tikus menularkan tokso melalui kotorannya dan bangkai yang dibuang warga di jalan, sungai, atau parit. Karena itu sebaiknya hewan mati harus segera dikubur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.